depan aku akan ke Jerman. Kirana yang sedang membaca buku fikih di kamarnya meletakkan buku itu di meja. Raf yang baru masuk ke kamar itu ikut duduk di kursi yang satunya. Kebiasaan Kirana sebelum tidur akan membaca buku-buku pelajaran agama untuk menambah ilmunya serta agar kantuk cepat datang. Ia menatap Raf dengan pandangan penuh tanya. Aku akan hadir di pameran mobil internasional di Munich, Jerman. Siapa tahu bisa membuka peluang kerjasama dengan produsen mobil merek terkenal di Eropa ke depannya. Aku ingin memperluas otomotif dengan tidak hanya memasarkan mobil-mobil keluaran Jepang saja. Berapa lama kamu di sana? Paling lama 2 minggu. Tapi kalau cepat selesai, aku akan segera kembali. Hening keduanya. Meski hubungan mereka tidak bertambah membaik, tapi tidak juga tambah memburuk. Namun ketika mendengar Raf akan pergi dalam waktu 2 minggu, ada terasa gamang di hati Kirana. Sudah 2 bulan ini, ia hidup bersama sahabatnya itu. Sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang mengisi hari-harinya. Sebetulnya, aku ingin sekali membawamu ikut ke Jerman. Tapi penerbangan selama itu akan membuatmu tidak nyaman karena kondisi hamilmu. Nantilah, kalau kamu sudah melahirkan dan anak kita sudah agak besar, aku akan membawamu keliling beberapa negara di Eropa. Raf berkata lembut. Ada pilu menggores hati Kirana. Masih ada ke hari esok untuk mereka nanti, sedang hati mereka tak kunjung saling membuka dan menerima. Raf selalu terngiang ucapan Kirana, bahwa keinginannya hanya ingin menjadi istri yang baik dan berguna. Kirana memang tidak pernah menuntut materi pada Raf, malah sering menolak bila Raf menawarinya sesuatu yang berhubungan dengan materi. Baiklah Nah, aku pun akan mencoba menjadi suami yang baik dan berguna. Kita sudah melangkah sejauh ini. Mari kita sama-sama membuat rumah tangga ini tempat yang nyaman untuk kita dan anak kita nanti. Besok aku akan pergi jauh. Tapi sebelum aku pergi, aku akan menyempurnakan rumah tangga kita dengan hubungan yang lebih dalam. Malam nanti, aku akan mencoba menjadi suami sesungguhnya bagimu. Akan kita buat malam ini sebagai malam terindah kita. Mudah-mudahan kita bisa. Sehingga ketika aku kembali nanti, hubungan kita akan semakin membaik. Doakan suamimu ini, istriku. Raf menggumam sambil memutar-mutar botol berisi kapsul dari Dr. Hadi yang juga seorang ahli seksologi. Sebelum keberangkatan Raf, Kirana menyiapkan semua kebutuhan Raf. Malam itu, ia berada di kamar Raf. Raf, tolong ambilkan koper itu. Kirana menunjuk sebuah koper besar di rak paling atas lemari pakaian Raf. Raf mengambilnya dan meletakkan di lantai dekat Kirana. Kirana mengeluarkan beberapa pakaian Raf dan meletakkannya di atas kasur. Kamu pilih mana yang mau dibawa? Raf memperhatikan tumpukan pakaiannya itu. Kamu pilihkan saja, campur saja pakaian resmi, kasual dan jaket juga. Tanpa banyak bicara, Kirana memilihkan baju-baju tersebut, menyesuaikan dengan celana-celananya, disusun dengan rapi dalam koper tersebut. Tak lupa pakaian dalam dan kaos kaki, peralatan mandi, dan peralatan pribadi lainnya. Dibawakannya juga sarung, baju koko, dan sajadah. Sesibuk apapun kamu di sana nanti,
Jangan lupa sholat ya. Aku sudah siapkan baju koko, sarung dan sajadah. Ini aku bawakan juga Al-Quran. Bacalah sesering mungkin. Kirana menutup koper itu. Ia menoleh pada Raf di sampingnya. Ternyata suaminya itu menatapnya sedari tadi. Iya sayang, terima kasih. Raf menatapnya lembut. Tercekat hati Kirana menerima tatap itu. Terlebih lagi, ucapan kata sayang itu tadi. Ia menatap Raf dengan dada bergemuruh. Aku akan pergi jauh dan agak lama. Aku pasti akan kangen padamu. Kamu baik-baik di rumah ya. Jaga kesehatan dan bayi kita ini. Raf mencium balut Kirana dengan sepenuh perasaan. Sayang, jangan rewel ya. Jaga mama selama papa pergi ya. Papa sayang kalian berdua. Kirana menggigit bibir, menahan haru yang menyeruak. Tak ada cinta yang hadir, tapi sejak dulu ia dan Raf saling sayang sebagai sahabat. Tak sadar, tangannya mengusap kepala Raf yang tengah mencium perutnya. Raf mengangkat wajahnya, menatap Kirana. Jemarinya mengusap lembut mata yang basah itu mengejutnya. Diraihnya tubuh Kirana ke dalam balukainya. Efek dari obat yang diminumnya tadi sudah mulai mempengaruhi dirinya. Kirana melirikan doa di hatinya. Apapun yang dilakukan suaminya malam itu, semoga membawa kebaikan bagi hubungan mereka. Dengan menguatkan hati, Kirana berpasrah diri pada Raf yang semakin menggebu. Lama-kelamaan, dia pun terhanyut oleh sentuhan-sentuhan Raf. Namun, sayang, aku kangen. Sudah lama kita nggak bertemu. Mari kita nikmati cinta kita ini. Ayo Rai, ayo sayang. Raf membabi buta menyentuh setiap lekuk tubuh istrinya dengan mata separuh terpejam dan mulut tak berhenti menyebut nama Rai. Kirana segera melepaskan dirinya, namun Raf meraihnya dan memeluknya erat. Dengan mulut tak henti menjerajau menyebut nama Rai. Sudah memuncak, minta dituntaskan. Hati Kirana betul-betul terluka. Sepertinya tak ada celah lagi untuk kebaikan hubungannya dengan Raf. Di saat bercinta dengan istrinya, hanya Rai, kekasihnya yang diingatnya. Raf betul-betul tak bisa lepas dari Rai. Percuma mempertahankan rumah tangga yang sejak awalnya sudah salah. Hanya lelah dan luka yang diperoleh Kirana saat berjuang sendiri untuk keutuhan rumah tangganya dengan Raf. 2 kali mereka mencoba menyempurnakan rumah tangga mereka dengan melakukan hubungan suami istri. Tapi dua-duanya gagal. Dihapusnya air matanya. Tak akan ada lagi air mata untuk rumah tangga ini. Sekuat tenaga, diseretnya tubuh Raf ke kamar mandi, lalu diguyurnya dengan shower. Raf yang sedang berada di puncak, terkejut menerima siraman air dingin. Gelagapan ia ketika air mulai membasahi rambut sampai ke wajahnya. Kirana tak berhenti. Ia terus menyirami tubuh suaminya itu sampai terkulai lemas di lantai kamar mandi. Raf duduk di ujung tempat tidur dengan tubuh dibungkus handuk tebal dan besar. Terduduk lesu, penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Nah. Aku ingin jadi suami yang baik untukmu. Jadi ayah yang baik untuk anak kita. Aku akan berusaha dengan cara apapun agar bisa. Bergetar suara Raf. Kamu bisa menjadi ayah yang baik untuk anak ini selamanya. Tapi jangan berharap bisa menjadi suami yang baik
selama di hatimu ada Ray. Lebih baik kamu cari dia sampai ketemu. Setelah itu kita selesaikan hubungan ini dan kamu bisa menikah dengan kekasihmu itu. Pahit, tapi Kirana harus mengucapkan itu. Ditinggalkannya kamar itu dan kembali ke kamarnya sendiri untuk memenangi hatinya yang makin berdarah. Pagi itu Kirana bangun dengan hati yang asih pilu. Tapi ia tetap menyiapkan sarapan untuk suaminya. Hari ini Raf akan berangkat ke Jerman. Apapun rasa yang ada dalam hatinya, ia tetap harus melakukan tugasnya sebagai istri. Raf sudah rapi, siap mau berangkat ke bandara. Ia melarang Kirana mengantarnya ke bandara. Kamu gak usah mengantarku ke bandara, nah. Di sini saja ya. Dipeluk dan diciumnya kedua pipi dan kening istrinya itu. Maafkan aku. Belum bisa jadi suami yang layak untukmu. Tapi beri aku kesempatan lagi, nah. Aku ingin bersamamu dalam rumah tangga kita ini. Aku ingin kita berdua membesarkan anak kita ini nanti. Raf membelai perut Kirana dengan tangan bergetar. Aku pergi ya. Jadwal kontrolmu masih 2 minggu lagi kan? Tunggu aku pulang. Nanti kita bersama-sama ke rumah sakit. Kalau kamu sepi di sini dan mau ke Bandung ke rumah mama, minta tolong sama Mang Asep mengantar ke Bandung. Sekali lagi, Raf mengecup keningnya. Fi amanillah. Semoga engkau dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liri doa Kirana yang terasa merasuk sejuk ke hati. Raf mendengar bait doa dari istrinya itu. Sepi sepeninggal Raf. Ketika Raf sudah mau naik pesawat, disempatkannya menelepon Kirana. Begitu juga ketika dia baru mendarat di Jerman, ia langsung menelepon istrinya itu. Hati Kirana semakin pilu. Raf sangat baik padanya, sangat penuh perhatian. Segala keperluan Kirana dicukupinya, bahkan lebih dari yang diinginkan Kirana. Kirana mensyukuri semua itu. Tapi mengapa nama Rai tak kunjung hapus dari hati Raf? Tak cukupkah segala perlakuan Kirana selama ini pada Raf untuk melupakan Rai? Tak cukupkah kehadiran calon bayi mereka untuk menghapus nama itu dari pikiran Raf? Kirana tak mau membiarkan hari-hari sepi membelitnya dan membuat hatinya semakin murung. Ia sibukkan dirinya dengan menyulam kruistik. Dulu ia belajar dari Zia, sahabatnya, cara menyulam kruistik. Dibelinya paket sulaman kruistik dari sebuah toko online, komplit pola dengan benang dan jarum, serta pemidangannya. Dia pilih motif rangkaian bunga dan rangkaian buah. Kalau selesai nanti akan dipajang di ruang keluarga dan ruang makan rumahnya. Beberapa hari setelah Raf pergi, Mama meneleponnya dari Bandung. Mama gak bisa menemanimu di Jakarta, nah. Akhir-akhir ini Mama banyak kesibukan di Bandung. Kamu pasti sepi selama gak ada Raf ya. Kamu ke Bandung ya, nak. Minta Mang Asep pengantarmu. Terima kasih, Ma. Aku di Jakarta saja. Raf juga katanya paling lama sekitar 2 minggu. Ini aku menyibukkan diri dengan menyulam kruistik. Lumayan mengisi waktu. Baiklah, jaga kesehatanmu ya. Kalau ada apa-apa, telepon Mama segera. Bersambung.